Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan materi tentang sistem imun spesifik. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Maulana Ihsan Zuhair, Maura Adinda Maharani, Mersindia Gadis Ratuandini, Yuanda Putri Rizky Ramadhani, dan Ziro Alin Zariro. Next. Apa itu sistem imun spesifik? Sistem imun spesifik adalah suatu sistem yang dapat mengenali suatu substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dan dapat memacu perkembangan respon imun yang spesifik terhadap substansi tersebut. Sistem imun spesifik disebut juga dengan sistem imun yang didapat atau adaptive immunity. Sel-sel imun yang berperan penting adalah sel limfosit B dan sel limfosit T. Substansi yang dapat merangsang terjadinya respon imun spesifik disebut antigen. Next. Berikut ini perbedaan antara respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Di antaranya yang respon imun non-spesifik itu natural, pertahanannya terdepan sebagai pertahanan primer. Kemudian untuk kerjanya untuk semua mikroorganisme, komponennya terbentuk sejak lahir. Kemudian respon imun spesifik, diantaranya adanya adaptif, terus kemudian memori atau sekunder sebagai cadangan. Kemudian spesifik untuk mikroorganisme yang merangsang dan komponen terbentuk terhadap AG. Next. Imunitas spesifik. Imunitas humoral ditemukan di dalam plasma darah dan limfa. Imunitas humoral melibatkan limfosit B. Limfosit B ada 3 macam. Yang pertama ada plasma, berfungsi mensekresikan jenis protein atau antibodi yang disebut imunoglobulin. Yang kedua, memori. Memori berfungsi mengingat jenis antigen yang pernah masuk. Yang ketiga, pembelah, berfungsi untuk memperbanyak. Next. Untuk limfosit B merupakan sel yang berasal dari sel induk di dalam sumsum tulang yang tumbuh menjadi sel plasma, menghasilkan antibodi yang secara tidak langsung dapat mendestruksi benda asing. Jika dirangsang oleh suatu antigen, limfosit B akan mengalami pematangan sehingga menghasilkan antibodi. Selanjutnya, cara kerja antibodi. Yang pertama ada netralisasi atau memblokir antigen, sehingga antigen tersebut tidak berbahaya bagi tubuh. Jika tidak berbahaya, maka akan ditelan dan dihancurkan oleh fagosit. Fagosit ini terdiri dari neutrofil dan monosit. Yang kedua, aglutinasi atau penggumpalan. Terjadi peningkatan oleh sisi aktif antibodi untuk memudahkan fagosit untuk menelan dan menghancurkannya. Antibodi ini mengikat lebih dari satu antigen. Yang ketiga ada presipitasi, yaitu pengendapan. Mengikat beberapa antigen terlarut. Presipitasi cara kerjanya yang hampir sama dengan aglutinasi. Perbedaannya jika presipitasi antigen ditemukan pada antigen yang bersifat terlarut, jika sudah diendapkan akan ditelan dan dihancurkan oleh fagosit. Yang keempat ada aktivasi komplement. Di dalam tubuh banyak jenis protein antimikroba yang bersifat tidak aktif. Bisa diaktifkan oleh antibodi. Jika sudah aktif, fungsinya bisa melubangi atau membuat pori pada permukaan antigen, sehingga bisa mudah untuk dihancurkan yang melibatkan lisozim. Next. Cara kerja antibodi dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Imunitas spesifik. Imunitas seluler melibatkan limfosit T. Limfosit T dibagi menjadi yang pertama ada
T helper atau penolong sebagai aktivator limfosit B dan T. Yang kedua ada T sitotoksik, yaitu menghancurkan sel yang terinfeksi. Yang ketiga ada T supresor, yaitu menghambat aktivitas helper dan sitotoksik. Yang keempat ada T memori, yaitu mengikat jenis patogen yang pernah masuk. Next. Limfosit T. Limfosit T merupakan sel yang terbentuk jika sel induk dari sumsum tulang pindah ke kelenjar timus, mengalami pembelahan dan pematangan. Di dalam kelenjar timus, limfosit T belajar membedakan bahan asing atau non-self dengan bahan bukan asing atau self. Limfosit T dewasa akan meninggalkan kelenjar timus, masuk ke dalam kelenjar getah bening dan berfungsi sebagai bagian pengawasan sistem imun. Next. Cara mendapatkan imunitas. Pertama, imunitas aktif. Yang pertama ada aktif alami. Apabila orang yang sembuh dari suatu penyakit dan seseorang yang sembuh dari infeksi, maka dalam tubuhnya antibodi sudah aktif, diaktifkan oleh antigen yang pernah masuk dan sudah dihancurkan oleh antibodi. Yang kedua ada aktif butan, contohnya adalah pemberian vaksin. Vaksin berasal dari virus yang sudah dilemahkan, lalu dimasukkan ke dalam tubuh. Fungsi dari vaksin yaitu mengaktifkan antibodi dalam tubuh. Apabila sudah aktif, jika virus masuk maka lebih siap untuk mengidentifikasi dan menghancurkannya. Yang kedua ada imunitas pasif. Imunitas pasif yang pertama ada pasif alami, yaitu pemberian ASI dari ibu pada bayi. Dalam ASI ini mengandung antibodi terutama imunoglobulin A. Yang kedua ada pasif buatan, yaitu antibodi donor dengan antibodi yang akan dimasukkan tubuh seseorang. Kemudian ada antibodi atau imunoglobulin. Imunoglobulin atau Ig dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada imunoglobulin M atau IgM. Bentuknya pentamer, memiliki 5 lengan. Pertama kali disekresikan saat ada antigen, fungsinya memicu komponen dan dapat mengumpulkan antigen. Yang kedua ada imunoglobulin G atau IgG. Bentuknya monomer, memiliki 1 lengan. Jumlahnya paling banyak ditemukan dalam tubuh kita. Fungsinya yaitu mengaktifkan komponen dan juga menetralkan racun. Yang ketiga ada imunoglobulin A atau IgA. Bentuknya bimer, memiliki 2 lengan. Banyak ditemukan pada air liur, air mata, mukosa, dan ASI. Fungsinya mencegah masuknya antigen dalam tubuh. Yang keempat ada imunoglobulin E atau IgA. Bentuknya monomer atau hanya memiliki 1 lengan. Fungsinya yaitu memicu terjadinya peradangan apabila ada cacing parasit yang masuk ke dalam tubuh dan memicu terjadi alergi. Yang kelima ada imunoglobulin D atau IgD, memicu diferensiasi limfosit B dan menjadi limfosit B plasma dan memori. Bentuknya monomer, hanya memiliki 1 lengan. Yang selanjutnya yaitu gangguan dari sistem imun. Yang pertama yaitu HIV/AIDS. AIDS adalah kelainan fungsi imun yang terjadi karena sel yang bekerja dalam sistem imun berkurang dalam jumlah maupun fungsinya. Sel yang diserang yaitu makrofage dan sel T. Gambar di samping adalah contoh virus yang menyerang HIV. Infeksi virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga pengidapnya rentan terkena infeksi atau penyakit. Virus HIV bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui hubungan seksual, air susu ibu atau ASI, jarum suntik, donor darah, serta transplantasi organ. Nah, infeksi HIV ini menyerang sel CD4 atau sel yang sangat berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Sel CD4 juga sering disebut sebagai limfosit atau sel darah putih, atau juga sel T. Sel CD4 sangat diperlukan tubuh untuk melindunginya dari infeksi atau penyakit. Tapi virus HIV bukan
hanya menyerang sel CD4, namun juga berusaha untuk menghancurkannya. Nah, secara garis besar, sel T atau limfosit digunakan oleh virus HIV untuk menyebarkan dan menginfeksi seluruh bagian tubuh. Next. Yang kedua yaitu ada hyper IgM syndrome. Nah, penyakit ini penyebabnya yaitu gen di dalam T sel yang rusak. Karena kecacatan ini, sel B tidak mendapatkan sinyal untuk menghasilkan antibodi IgA dan Ig dan imunoglobulin G. Dan dengan demikian akan terus memproduksi antibodi imunoglobulin M. Yang ketiga yaitu autoimun. Contoh penyakit autoimun adalah penyakit artritis, reumatoid, lupus, eritematosis sistemik atau SLE, tiroiditis, demam reumatik, glomerulonefritis, anemia, hemolitika, miastenia, gravis, multiple sklerosis, dan diabetes tipe 1. Diabetes mellitus 1 penyebabnya yaitu faktor genetik sel T dan juga faktor lingkungan. Diagnosisnya yaitu 3 bulan terakhir dan pengobatannya yaitu 3C dan cek gula darah. Untuk penyakit autoimun yang kedua yaitu artritis reumatoid. Artritis reumatoid atau rheumatoid arthritis adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Penyakit ini lebih sering diderita oleh wanita, terutama yang berusia 40-60 tahun. Untuk kelainan lainnya yaitu efek defisiensi sistem imun. Membantu sel tumor untuk menghindari dari dikenali dan dirusak oleh sel T. Sistem imun dapat bereaksi berlebihan atau imunoproliferatif dalam bentuk reaksi hipersensitivitas atau yang disebut dengan alergi. Antigen yang dikenal sebagai alergen dapat menghasilkan reaksi alergi. Alergi ini dapat berupa makanan, obat, serbuk sari, debu, kosmetik, tanaman, atau minyak tumbuhan. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.